Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang pernah mendengar informasi ataupun kata-kata dari orang tua dulu kalau seandainya nggak boleh mandi saat berkeringat? Kenapa? Karena katanya gini ya. Kalau mandi saat berkeringat itu bikin jerawatan, ya bikin kena panuan ya ataupun infeksi jamur. Nah, jadi sampai bilang yang pokoknya nggak boleh mandi keringat. Yang mandi saat keringat itu nggak boleh. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi kalau seandainya kita mandi saat masih berkeringat? Nah, jadi simak video ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe ya YouTube Sadam Ismail. Saat tubuh kita berkeringat, apalagi lumayan banyak keringat kita, ya pasti ini bikin tubuh kita ini nggak nyaman, ya lengket lah, ya gerah lah, ataupun bau badan karena keringat. Nah, jadi banyak orang yang memutuskan untuk langsung mandi, ya walaupun sebenarnya keringatnya ini belum kering. Nah, kira-kira gimana nih menurut teman-teman ya tentang mitos-mitos ataupun informasi yang disampaikan ke kita dulu ya, termasuk saya pun dulu sampai disampaikan jangan mandi saat berkeringat nanti panuan ya. Akhirnya saya nggak mandi ya saat keringat itu. Ya nunggu kering, nunggu selesai keringatnya ya sampai ngantuk-ngantuk ya baru kita mandi. Boleh apa nggak kira-kira kita mandi ya kalau seandainya masih berkeringat? Nah, itu jawabannya sebenarnya adalah boleh ya, jadi nggak ada bahaya yang ditimbulkan, ya aman-aman saja untuk dilakukan saat tubuh kita ini masih berkeringat. Nah, karena ya panu itu nggak ada hubungannya ya dengan mandi keringat. Nah, panu itu ataupun jamur itu ya karena memang keringat itu menciptakan kelembapan di kulit. Ya, itu kan adalah tempat ataupun suasana yang paling nyaman ya untuk pertumbuhan jamur, untuk pertumbuhan bakteri ya di kulit kita. Makanya ya bisa tumbuh ya jamur ataupun panu, bukan karena ya mandi berkeringat tadi. Mandi ataupun tidak saat tubuh berkeringat itu sebenarnya balik lagi ke pilihan teman-teman masing-masing, tapi saya yakin ya pasti banyak yang milih mandi ya karena memang kalau keringat itu kan nggak nyaman ya, bikin lengket, bikin gerah, bikin bau badan, apalagi saat kita keluar rumah ya debu-debu ya kotor-kotoran itu nempel ke kulit kita ya pasti nggak nyaman sekali. Karena dengan kita mandi ya ini bisa membantu ya membersihkan badan kita dari kotor-kotoran ya, dari minyak badan kita, dari kulit-kulit sel kulit yang mati, kemudian juga ini mengurangi resiko ataupun iritasi pada kulit ya, infeksi kulit ya. Jadi memang mandi berkeringat memang itu boleh, tapi ya jangan sampai sembarangan. Karena kalau sembarangan nanti yang ditakutkan ya bisa memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan kalau caranya yang salah. Yang pertama itu lap keringat terlebih dahulu. Nah, kenapa harus dilap dulu? Ya karena misalkan gini ya, saat kita berkeringat banyak, ya itu kan memang lengket. Ya misalkan habis kita olahraga ataupun aktivitas yang lumayan mengeluarkan keringat banyak, ya itu bikin tubuh kita lengket. Jadi sebaiknya dilap dulu sampai kering ya, dilap dulu sampai benar-benar yang nggak basah. Karena ini memudahkan ketika kita mandi. Ya ketika kita mandi, keringat sudah kering itu memudahkan kita ya untuk membersihkan bagian-bagian tubuh kita. Jadi bisa dilap pakai handuk kecil saja ya. Dilap pakai handuk kecil bagian-bagian yang masih basah ya supaya nanti mandinya benar-benar bersih. Tapi jangan sampai ya ngelapnya pakai handuk mandi, kemudian setelah selesai mandi, ngelapnya pakai handuk itu lagi, itu jangan ya, nanti malah tumbuh jamur. Nah, yang kedua istirahat. Tadi kan kita sudah ngelap ya keringat kita sampai kering. Ya, kemudian istirahat dulu ya supaya apa? Supaya tubuh kita yaitu pendinginan, supaya keringat itu nggak keluar lagi. Supaya kita bisa ngatur napas dulu ya, lebih rileks. Ya kasih jeda waktu lah. Ya minimal ya sampai benar-benar suhu tubuh kita itu ya tidak panas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau seandainya mandi ya keringat kita ini nggak muncul lagi. Misalkan teman-teman ya coba saja kalau nggak percaya. Misalkan teman-teman sudah dilap kering ya tapi suhu tubuh masih tinggi, ketika mandi itu masih keluar keringat. Nah, jadi ya nanti malah bau badan juga, malah lembab juga ya, malah nanti muncul ya jamur-jamur ataupun panu-panu. Yang ketiga, sesuaikan suhu air. Nah, penting teman-teman ya untuk melihat suhu air ini cocok atau tidak, jadi disesuaikan saja. Jadi jangan sampai kepanasan ya ataupun terlalu dingin. Kalau seandainya teman-teman suhu airnya terlalu panas, ya ini tentu nanti kepanasan yang pertama. Yang kedua nanti bikin kulit kering. Kalau hangat nggak apa-apa, yang penting cocok. Kalau teman-teman ya mandi pakai air hangat, ya ini bisa membantu ya mengurangi kekakuan pada otot ya karena misalkan sudah beraktivitas. Nah, kalau mandi air dingin
Ya ini bisa melegakan ya otot-otot yang kelelahan ya, ataupun misalkan teman-teman ya ada nyeri-nyeri otot, yaitu bisa pakai air yang dingin. Tapi jangan terlalu dingin ya, air dingin biasa. Nah kemudian teman-teman ya, ini intinya menggunakan air ini ya disesuaikan dengan kecocokan teman-teman. Jadi jangan misalkan nggak biasa mandi air dingin, air biasa itu dipaksa mandi air biasa ya, nanti malah menggigil. Kemudian kalau seandainya menggunakan air yang terlalu dingin, ya ini juga bisa menimbulkan kekakuan otot, kemudian denyut nadi ataupun denyut jantung bisa meningkat. Nah itu makanya penting menyesuaikan suhu air. Yang keempat, cukupi kebutuhan cairan. Nah jadi karena kita sudah keringatan, sudah aktivitas, sudah olahraga, artinya cairan kan banyak keluar. Ya tubuh kita mengeluarkan air ya ataupun keringat. Nah jadi perlu rehidrasi namanya. Jadi gimana cara kita merehidrasi tubuh kita? Ya jadi dengan mencukupi kebutuhan cairan kita, minum 2 liter ataupun 8 gelas, ataupun disesuaikan dengan aktivitas ya, bisa lebih dari 2 liter kalau seandainya memang keringatnya terlalu banyak. Oke teman-teman, jadi mandi saat berkeringat ya memang harus dilap dulu keringatnya sampai kering ya, kemudian kalau bisa istirahat dulu ya supaya keringatnya nggak keluar lagi. Ya baru nanti teman-teman mandi ya, mandi dengan bersih seperti biasa. Ya jangan lupa setelah mandi dilap kering ya pakai handuk. Kenapa? Nanti kalau seandainya lembab bisa muncul ya bakteri, ya bisa muncul nanti jamur tumbuh ya, kena panu dan sebagainya. Karena memang jamur itu suka yang lembab-lembab. Nah setelah itu jangan lupa ya minum air putih yang cukup ya, supaya tubuh kita terhidrasi dengan baik. Semoga bermanfaat ya, semoga membantu. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share ya, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.